Baik, kita lanjutkan sidang pemeriksaan sengketa gugatan yang diajukan oleh pemohon gugatan Sivelina. Sebanyak satu berkas dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Ini sidang yang kedua. Agendanya berdasarkan catatan majelis adalah untuk pemohon banding untuk membuat penjelasan tertulis ataupun lisan terkait dengan kejelasan dari gugatan yang diajukan. Silakan pemohon gugatan bisa disampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Share screen, Bapak ya. Ya. Demikian kronologis dan penjelasan kami Yang Mulia bahwa lanjut nomor 1. Awalnya tergugat menerbitkan objek gugatan dengan alasan telah pernah diajukan keberatan dengan berdasar ketentuan dasar hukum yang dipakai oleh tergugat adalah pasal 15 ayat 5, 15 ayat 3, 15 ayat 1, 14 ayat 2, 14 ayat 1, dan pasal 13 ayat 1 PMK 8 2013 Yang Mulia. Kami tidak setuju, penggugat tidak setuju dengan objek gugatan karena permohonan yang kami lakukan untuk mengajukan pembatalan itulah alasannya SKPKB diterima oleh pejabat tidak berwenang. Untuk maksud SKPKB seharusnya tidak diterbitkan dan dianggap tidak pernah diterbitkan berdasar pasal 36 ayat 1B Undang-Undang KUP jungto pasal 2 huruf B jungto pasal 13 ayat 3 jungto pasal 13 ayat 4A PMK 8 2013. Sehingga terhadap surat surat pembatalan kami tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal 15 ayat 5, pasal 15 ayat 3, pasal 15 ayat 1, pasal 14 ayat 2, pasal 14 ayat 1, dan pasal 13 ayat 1 PMK 8 2013 sehingga tidak dapat seharusnya tidak dapat dikembalikan Yang Mulia. Bahwa terhadap alasan permohonan pembatalan tersebut tidak dibatasi pengajuannya. Kemudian Yang Mulia kami pelajari PMK 8 2013, maka di situ ada memang dasar hukum pengurangan pembatalan itu 3 macam, yaitu pasal 13 ayat 1 PMK 8, pasal 13 ayat 2 PMK 8 2013, dan pasal 13 ayat 3 PMK 8 2013. Ke nomor 5. Akibat hukumnya juga berbeda-beda Yang Mulia, bahwa akibat hukum yang kami dari ketentuan-ketentuan itu, kalau kita mengajukan pembatalan berdasar pasal 13 ayat 1 PMK 8 2013, akibat hukumnya adalah keputusan dianggap sah sampai dengan saat dibatalkan. Akibat hukum dari pembatalan yang diajukan, pengurangan yang diajukan berdasar pasal 13 ayat 2 PMK 8 ini adalah keputusan dianggap sah sampai dengan saat dibatalkan. Lalu yang kami ajukan adalah pasal 13 ayat 3 junto pasal 13 ayat 4A PMK 8 2013 ini SK akibat hukumnya adalah SKP seharusnya tidak diterbitkan dan dianggap tidak pernah diterbitkan. Lanjut. Terus dalil kami Yang Mulia, kami menggunakan dalil ya. Oleh karena terdapat bermacam akibat hukum dari pembatalan SKP yang tidak benar, maka substansi permohonan pembatalan SKP yang tidak benarnya pun bermacam-macam. Dan substansi tidak bisa disatukan atau disamakan menjadi satu substansi permohonan saja. Dalil ini digunakan untuk membantah dalil tergugat yang menyatakan harus memberlakukan ketentuan pasal 14 ayat 2 terhadap permohonan pembatalan yang diajukan untuk maksud pasal 13 ayat 3 jungto pasal 13 ayat 4 PMK 8. Karena dianggap substansi permohonan pembatalan untuk maksud pasal 13 ayat 1 PMK 8
sama dengan pasal 13 ayat 3 jungto pasal 13 ayat 3 pasal 13 ayat 4A PMK 8 2013. Dalil penggugat ini ada juga ya, kami tambahi dalil kami bahwa unsur-unsur ketentuan pasal 14 ayat 1 yang menjadi rujukan berlakunya pasal 14 ayat 2 PMK 8 2013 itu meliputi SKP yang tidak benar menurut ketentuan pasal 13 ayat 1 PMK 8 2013 dan tidak meliputi SKP yang tidak benar menurut ketentuan pasal 13 ayat 3 jungto pasal 13 ayat 4A PMK 8. Dengan demikian membuktikan dan mempertegas bahwa ketentuan pasal 14 ayat 2 jungto pasal 14 ayat 1 PMK 8 tidak memiliki hubungan hukum dengan pasal 13 ayat 3 jungto pasal 13 ayat 4A PMK 8 dan akibat hukum dari ketentuan pasal 13 ayat 1 jungto pasal 14 ayat 1 PMK 8 berbeda dengan pasal 13 ayat 3 jungto pasal 13 ayat 4A PMK 8. Dengan demikian ketentuan pasal 14 ayat 1 PMK 8 tidak memiliki hubungan hukum dengan ketentuan pasal 13 ayat 3 jungto pasal 13 ayat 4A yang menjadi dasar maksud dan alasan permohonan pembatalan yang kami ajukan. Penggugat mendalilkan bahwa akibat hukum dari permohonan sesuai maksud ketentuan pasal 14 ayat 1 PMK 8 ya apabila wajib pajak memperoleh keputusan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1, akibat hukumnya adalah SKP tidak benar yang dianggap sah sampai dengan saat dibatalkan. Penggugat mendalilkan bahwa apabila tergugat memiliki dalil atas argumentasinya, dalil tersebut harus dapat menjawab pertanyaan, yaitu ya, apa akibat hukum apabila kepada wajib pajak diterbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 PMK 8 2013. Ini kami ajukan pertanyaan untuk menguji dalil dasar tergugat menerbitkan objek gugatan. Kami berpendapat akibat hukum berupa SKP dianggap sah sampai dengan saat dibatalkan merupakan akibat hukum sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1 jungto pasal 14 ayat 1. Artinya yang mulia, di dalam satu ketentuan, satu pas ayat tidak mungkin mengandung dua akibat hukum yang berbeda. Mesti satu. Bahwa akibat hukum berupa SKP seharusnya tidak diterbitkan dan dianggap tidak pernah diterbitkan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 3 jungto pasal 13 ayat 4A tidak dapat diterbitkan kepada permohonan pembatalan SKP tidak benar sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1 jungto pasal 14 ayat 1 PMK 8 2013. Terus ya. Nah, eh, hal nomor 19 ya. Ini bunyi pasal 14 ayat 1 yang mulia. Wajib pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar kepada Dirjen Pajak. Ini adalah untuk SKP yang dapat dikurangkan atau dapat dibatalkan. Berikut kami sampaikan pertanyaan untuk membuktikan kekeliruan tergugat menerbitkan objek gugatan ya terhadap permohonan pembatalan kami, yaitu apa akibat hukumnya apabila kepada wajib pajak diterbitkan keputusan SKP dikurangkan atau dibatalkan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 PMK 8 2013. Ini satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua yang mulia. Pertanyaan yang kedua adalah apa akibat hukumnya apabila SKP diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetapi tidak didasari penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan pajak. Apakah akibat hukumnya apakah SKP tersebut dinyatakan dianggap tidak pernah diterbitkan ataukah SKP itu dianggap sah sampai dibatalkan?
Dan pembatalannya menggunakan pasal berapa? 13 ayat 1 kah atau pasal 13 ayat 3? Pertanyaan yang ketiga, kalau SKP diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dibatalkan menurut ketentuan pasal 13 ayat 1 PMK 8 2013 kah atau dibatalkan menurut pasal 13 ayat 3 PMK 8 2013 dan apa akibat hukumnya? Jadi dari tiga pertanyaan ini yang mulia akan diketahui bahwa dalil tergugat sangat keliru. Kemudian ke-22 ya, bahwa yang mulia eh, pasal 14 ayat 2 PMK 8 yang dijadikan dasar pengembalian itu terikat dengan pasal 14 ayat 1 dan terikat dengan pasal 13 ayat 1 PMK 8. Berdasarkan rangkaian-rangkaian tersebut, penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pembatalan berdasar pasal 13 ayat 1 untuk maksud SKP dianggap sah sampai dengan saat dibatalkan. Penggugat hanya mengajukan permohonan pembatalan berdasar pasal 13 ayat 3 jungto pasal 4A PMK 8 2013. Sehingga tidak ada dasar pelaksanaan kewenangan bagi tergugat menggunakan pasal 15 ayat 5, pasal 15 ayat 3, pasal 15 ayat 1, pasal 14 ayat 2, pasal 14 ayat 1, dan pasal 13 ayat 1 dengan alasan sudah pernah mengajukan keberatan terhadap permohonan pembatalan kami sehingga tergugat menerbitkan objek gugatan. Berikutnya, sudah selesai. Ya. Jadi yang mulia, intinya eh, kepada pembatalan kami harus diterbitkan keputusan apakah menolak atau mengabulkan. Jadi ada dua keputusan nanti di situ, keputusan tentang formalnya dan keputusan tentang substansinya. Sedangkan yang diterbitkan oleh tergugat hanya keputusan formal, tidak dikembalikan berarti tidak ada keputusan untuk menilai substansinya. Ya, oleh karena permohonan pembatalan kami dengan alasan SKP diterbitkan oleh pejabat tidak berwenang sehingga melanggar ketentuan pasal 13 ayat 1A Undang-Undang KUP yang diajukan untuk maksud SKP seharusnya tidak diterbitkan dan dianggap tidak pernah diterbitkan berdasar pasal 36 ayat 1B jungto pasal 13 ayat 3 jungto pasal 13 ayat 4A menegaskan tergugat belum menerbitkan keputusan atas permohonan pembatalan tersebut. Serta alasan pembatalan ini berbeda dengan alasan ketika diajukan keberatan. Sebab setiap unsur SKP yang diduga salah, wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum. Ini kira-kira penjelasan kami yang mulia. Ya, terima kasih tergugat telah disampaikan penjelasan yang jelas. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Anam? Ya, jadi tergugat ya, tadi sudah disimak tentunya apa yang dijelaskan oleh penggugat. Nanti di sidang berikutnya, silakan bisa ditanggapi secara lisan maupun tertulis ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat ya. Tentunya juga disertai dengan pertimbangan-pertimbangan ataupun dasar-dasar hukum yang terkait ya, terbanding ya. Atau mungkin terbanding ada yang mau ditanggapi di sidang hari ini secara lisan, silakan terbanding, tergugat. Dari tergugat tidak ada yang kami tanggapi yang mulia. Tapi Nanti kami membuat kronologis untuk kami sampaikan kepada yang mulia di persidangan ini. ya, baik ya, nanti silakan disampaikan
kronologis sekaligus memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dan dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat ya di sidang berikutnya. Izin Yang Mulia, Ya, silakan penggugat. ada 3 pertanyaan kami nanti untuk dapat dijawab oleh tergugat pada sidang berikutnya. Apakah tergugat sudah memahami 3 pertanyaan kami tersebut? Biar kami ulangi. Gugat, nanti kan ada tertulisnya tadi kan penggugat ya, nanti mungkin bisa di. Kami tambahi lagi tadi secara lisan 2 pertanyaan Yang Mulia. Ya, silakan bisa dicatat ya penggugat ya. Silakan penggugat, tergugat ya, penggugat silakan secara Ya, singkat. kami ulangi. Pertanyaan pertama, apa akibat hukum apabila wajib pajak memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1? Pertanyaan kedua, kami ulangi tergugat. Apakah tergugat merekam atau mencatat ini? Ya, silakan diteruskan penggugat. Ya. Pertanyaan kedua adalah, apabila SKP diterbitkan berdasarkan pemeriksaan yang tidak didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, bukan SPKP, bukan ya, tapi tidak disampaikan tanpa ada surat pemberitahuan pemeriksaan pajak. Apabila SKP itu dibatalkan, permohonannya ataupun pembatalnya berdasarkan pasal 13 ayat 1 PMK 8 2013K atau berdasarkan pasal 13 ayat 3 PMK 8K, dan apa akibat hukumnya? Pertanyaan yang ketiga, apabila SKP diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan dimohonkan dibatalkan, ini menggunakan pasal berapa di PMK 8 2013 dan apa akibat hukumnya? Apakah akibat hukum yang pertanyaan kedua sama dengan pertanyaan yang ketiga? Pertanyaan ini adalah, Yang Mulia, untuk menguji kebenaran dalil tergugat dalam menerbitkan objek gugatan kami. Terima kasih Yang Mulia. Ya, sudah ya. Nanti silakan terbanding. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 16 April ya, 2025. Ini cukup panjang waktunya karena memang disela oleh reses. Jadi, oh ya, silakan Majelis Pak Anang, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Jadi agenda sidang berikutnya itu adalah sesinya tergugat ya. Jadi yang pertama tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari penggugat. Nanti silahkan ditanggapi. Juga tentu saja tergugat menyampaikan hal-hal yang menjadi pendapat tergugat sendiri. Jadi bukan hanya yang diperiksa majelis ini adalah dalil-dalil para pihak. Jadi silakan, nanti di situ kan sudah ada surat tanggapan ya terkait dengan gugatan. Nah, itu silakan nanti juga disampaikan itu hal-hal yang menjadi tanggapan dari tergugat beserta bukti-buktinya. Misalnya ini ya, ini tadi ada dinyatakan tidak sesuai dengan kewenangan, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan misalnya ya, terkait dengan hal itu tentu saja harus dibuktikan oleh pihak tergugat apakah memang yang terjadi faktanya seperti itu. Intinya majelis juga ingin melihat fakta-fakta yang sebenarnya. Apakah ini juga sudah dilakukan upaya hukum, katanya sudah dilakukan upaya keberatan. Faktanya memang apakah seperti itu kan gitu kan? Kalau yang dinyatakan kan memang hal-halnya seperti itu. Tapi majelis juga minta bukti-buktinya juga terkait dengan fakta-fakta itu untuk dapat diyakini ya.
Itu ya, tergugat. Jadi jangan hanya sebatas nanti jawab jinawab aja, tapi pembuktian terkait dengan substansi permasalahannya tidak dijelaskan oleh tergugat. Intinya tergugat sebagai pihak yang digugat juga harus memberikan penjelasan bahwa penerbitan keputusan itu adalah dilakukan dengan benar, ya. Itu. Demikian Pak Ketua. Ya, sudah jelas ya, tergugat ya. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 16 April 2025. Terima kasih Yang Mulia. Oh, keluar.